Bab 178. Apakah bisa mencukupinya? Pacarku ada di dalam. Biarkan aku masuk, kata Qin Lang. Ketika dia berpikir bahwa Zhong Yu sedang duduk bersama Mayang sekarang, hatinya terasa tidak nyaman. Pacar, penyambut tamu itu merasa bingung. Mungkinkah pacar dari pecundang ini bisa makan di restoran sini? Dia tidak tahan untuk bertanya. Apakah pacarmu benar-benar di tempat kami sini? Iya. Seharusnya dia baru saja masuk bersama orang yang bermargama, kata Qin Lang. Apakah maksudmu adalah tuanmu Dama? Penyambut tamu itu menatap Qin Lang sambil mencibirnya. Apakah wanita cantik yang digandeng oleh tuanmu Dama adalah pacarmu? Kamu cukup pintar bermimpi bukan? Hanya kamu yang seperti ini. Aneh jika orang bisa tertarik padamu. Dia benar-benar pacarku, kata Qin Lang. Oke, dia pacarmu. Kamu bermimpilah sana. Jangan berdiri di sini untuk menunda bisnis kami. Penyambut tamu itu mendorong Qin Lang ke samping pintu masuk. Adegan ini telah dilihat oleh Long Ling yang sedang makan di dalam restoran. Dia merasa sedikit kasihan pada Qin Lang di dalam hatinya. Tetapi ketika memikirkan betapa senangnya Qin Lang melihat dirinya sendiri, dia juga merasa sedikit takut. Karena dirinya sendiri bukanlah Zhong Yu yang dia sebutkan. Dia ingin membantunya. Tetapi dia juga tidak bisa membantunya. Nona Long. Ketika Mayang yang duduk di seberang Long Ling memperhatikan Long Ling yang sedang bengong, dia memanggilnya dengan lembut. Long Ling menoleh dan menjawabnya. Kemudian lanjut untuk makan. Mayang masih berusaha untuk lebih dekat dengan Long Ling. Angsio ikan mas ini adalah hidangan favorit di restoran sini. Kamu bisa mencobanya. Itu sangat lezat, Lia. Long Ling sedikit mengangguk. Sejak masuk ke dalam mobil, dia telah bersama Mayang selama hampir 1 jam. Long Ling merasa bahwa dirinya sendiri tidak begitu punya perasaan terhadap Mayang. Setelah makan makanan ini, dia akan mengakuinya dengan jelas. Long Ling tiba-tiba terkejut saat dia melihat ada seseorang yang muncul di jendela di sampingnya. Ketika dia telah menenangkan hatinya, dia baru saja melihat bahwa itu adalah Qin Lang. Zhong Yu, jangan takut. Ini aku, Qin Lang. Qin Lang berdiri di luar jendela kaca. Ketika dia melihat Long Ling telah dikejutkan oleh dirinya sendiri, hatinya seolah-olah telah ditusuk. Nona Long, jangan takut. Aku akan meminta pihak restoran untuk mengusir orang itu, kata Mayang. Dia menatap Qin Lang di luar jendela dengan dingin. Kemudian berdiri dan berjalan keluar. Mayang mencari manajer lobi di restoran dan berjalan ke depan pintu masuk bersamanya. Mayang menunjuk ke arah Qin Lang dan berkata kepada manajer, usir dia keluar segera. Dia telah mengganggu waktu makan aku bersama Nona Long. Manajer menanggapinya dan memerintahkan beberapa satpam di restoran. Beberapa satpam itu berjalan menuju Qin Lang dan berkelahi dengannya. Salah satu dari mereka menyetrum Qin Lang dengan tongkat sengatan listrik dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih semua anggota tubuh Qin Lang. Mereka mengangkat Qin Lang keluar dari restoran dan hendak akan melemparkannya ke jalan. Lepaskan aku, Zhong Yu. Aku Qin Lang. Aku sudah datang mencarimu. Qin Lang masih berteriak dengan keras di luar. Dia ingin meminta Zhong Yu memaafkannya. Ketika melihat Qin Lang yang diangkat keluar oleh beberapa satpam, Mayang tertawa dengan penuh bangga. Siapakah Long Ling itu? Orang yang memenuhi syarat untuk mengejar Long Ling adalah generasi kedua kaya dari Linan. Beraninya pecundang jalanan itu memimpikannya. Lepaskan dia. Saat ini, Long Ling tiba-tiba berjalan keluar. Dia merasa sedikit takut saat melihat penampilan Qin Lang yang gila itu. Tetapi Long Ling tahu bahwa Qin Lang hanya menganggap dirinya sendiri sebagai pacarnya saja, sehingga dia masih bersimpati padanya di dalam hatinya. Beberapa satpam itu menangani Qin Lang dengan kasar tadinya, apalagi menggunakan tongkat sengatan listrik itu. Saat ini, semua anggota tubuhnya Qin Lang telah ditarik dan hendak akan diangkat keluar. Dia merasa Qin Lang terlalu kasihan dan merasa tidak tega, sehingga dia berjalan keluar. Nona Long, tetapi dia, Mayang hendak ingin membujuk Long Ling, karena Qin Lang tidak sadar pada dirinya sendiri.
Tetapi ketika dia melihat ekspresi Longling yang khawatir dan tidak ingin melihat kejadian yang begitu kasar, dia berhenti untuk berbicara. Kemudian dia memutarkan pemikirannya dan berkata, "Oke, ikuti katamu saja. Aku melihat dia juga cukup kasihan. Mungkin saja dia ingin mendapatkan sedikit uang darimu. Tentu saja kita tidak bisa memberinya uang, tetapi kita bisa mentraktirnya makan." Mayang berpikir bahwa Longling lembut dan baik hati. Pastinya karena melihat pecundang itu yang terlalu kasihan, sehingga dia juga tidak peduli pada Qinlang yang telah memprovokasinya. Dia seharusnya mengandalkan keunggulan dari sikap Longling dan menunjukkan dirinya sendiri yang punya cinta kasih dan tanggung jawab. Dengan cara ini, dia bisa membuat Longling semakin tertarik padanya. "Kalian semua lepaskan dia," teriak Mayang kepada keempat satpam yang mengangkat Qinlang. Keempat satpam itu melepaskan Qinlang dengan bingung dan Qinlang berlari mendekati Longling. Zhongyu ketika Longling melihat Qinlang yang berlari mendekatinya, dia secara tidak sadar bersembunyi di belakang Mayang. Mayang merasa senang dan berpikir bahwa ini adalah sebuah pertanda baik. "Hentikan!" Mayang mengulurkan tangannya untuk menghalangi Qinlang. Kemudian berkata, "Aku akan memberitahumu. Dia adalah Nona Longling. Bukan Zhongyu. Kamu jangan berilusi lagi. Mengerti?" Ketika Qinlang melihat Longling yang bersembunyi di belakang Mayang dengan ketakutan, dia merasa sangat sakit hati. Dia tidak mengerti mengapa Zhongyu tidak mengakui dirinya sendiri adalah Zhongyu, mengapa dia sepertinya tidak mengenal dirinya sendiri sepenuhnya. Dia hanya bisa mengikuti kata Mayang untuk sementara waktu. Jika tidak, dia akan diusir keluar dari restoran. Qinlang menatap Longling dan mengangguk pada Mayang. "Oke. Baguslah jika kamu mengerti. Nona Longling melihat kamu yang kasihan. Ikutilah kami masuk untuk makan bersama." Mayang menatap Qinlang dengan penuh bangga. Kemudian kembali ke dalam restoran bersama Longling. Tatapan Qinlang tertuju pada tubuh Longling dan juga mengikutinya masuk. Di bawah tatapan banyak orang yang terkejut, Qinlang duduk di atas meja Longling dan Mayang, "Pesan saja apapun yang kamu inginkan. Jangan khawatir tentang masalah uang. Aku dan Nona Longling mentraktirmu." Mayang memanggil pelayan ke sisi Qinlang dan meminta Qinlang untuk memesan makanan sendiri. Dia masih ingin memanfaatkan Qinlang si pecundang itu untuk menambahkan kesan baik Longling terhadap dirinya sendiri. Qinlang melihat tatapan Longling yang tidak biasa, kemudian berhenti sejenak dan berkata, Nona, Long, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Apakah kamu masih ingin makan di sini?" kata Mayang sambil menatap Qinlang dengan marah. Anak itu benar-benar menyebalkan. Apakah dia menganggap dirinya sendiri sebagai udara? Longling menatap Mayang dan yang tidak lanjut untuk mempersulitnya. Longling menatap Qinlang dan berkata sambil tersenyum, "Aku bukan tidak mengenalimu, tetapi aku benar-benar tidak pernah bertemu denganmu. Namaku Longling, bukan Zhongyu." Longling malah tidak memberitahu Qinlang tentang dirinya sendiri yang kehilangan ingatan. Menurutnya, Qinlang adalah orang asing dan dia juga tidak perlu banyak bicara dengan orang asing. Qinlang merasa bingung. Dia tidak bisa melihat kesan berbohong di dalam mata Longling. Mungkinkah dia benar-benar bukan Zhongyu? Qinlang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya untuk pertama kalinya. Tidak. Bagaimana mungkin? Penampilannya jelas adalah Zhongyu. Bagaimana mungkin ada dua orang yang persis mirip di dunia ini? Zhongyu pasti sedang mengujiku. Pasti. Apakah kamu tidak lapar? Jika tidak, silakan untuk keluar sekarang. Jangan merusak suasana kencanku dengan Nona Longling, kata Mayang dengan sedikit kesan bermusuhan. Dia tidak akan berkencan denganmu. Dia hanya makan bersamamu saja, kata Qinlang. Beraninya kamu berbicara padaku seperti ini. Mayang sangat marah. Qinlang hanyalah pecundang jalanan. Beraninya dia meremehkan dirinya sendiri yang sebagai generasi kedua kaya. Aku mengatakan yang sebenarnya, karena kamu tidak pantas untuknya, kata Qinlang. Katakan sekali lagi. Qinlang sedang memprovokasinya dan Mayang meneriakinya dengan keras. Tetapi tak terduga bahwa dia telah menakuti Longling di sampingnya dan segera meminta maaf kepada Longling. Nona Ling, maafkan aku yang telah menakutimu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Qinlang dengan perhatian. Apakah ini adalah giliranmu untuk perhatian pada Nona Long?
Ma Yang menatap Qin Lang dan mencibirnya lagi. Oh, aku tahu. Nona Long. Aku mendengar satpam dari kompleks rumahmu bilang bahwa orang ini sering menunggu di depan kompleks kalian selama beberapa hari dan ingin bertemu denganmu. Dia berpikir bahwa dia juga punya kemungkinan untuk mengejarmu. Sungguh konyol sekali. Setelah mendengar gerakan di sini, ada banyak tamu yang melihat ke sini. Sedangkan manajer lobi dan beberapa pelayan juga datang kemari. Benar. Ada apa jika aku ingin mengejar Nona Long? Kata Qin Lang. Suara Qin Lang ini benar-benar membuat orang terkesan, dan ada ledakan suara tawa di sekitarnya. Apa? Anak itu ingin mengejar Nona Long? Apakah dia sudah gila? Tampaknya dia adalah pecundang kelas bawah. Sedangkan keluarga Long termasuk dalam peringkat 5 besar dalam keluarga yang teratas. Sungguh aneh jika bisa tertarik padanya. Lia. Aku mendengar bahwa bos perusahaan Tamron ingin segera menikahi Nona Longling. Berapa banyak orang generasi kedua kaya di Linan yang ingin menikahinya. Tetapi karena perbedaan mereka yang terlalu jauh dari keluarga Long, mereka semua tidak berani. Bahkan Nona Long juga tidak tertarik pada 5 atau 6 orang generasi kedua kaya. Apakah pecundang itu punya uang 1000 yuan? Benar-benar membesar-besarkan kemampuannya sendiri. Aku pikir bahwa kamu sudah terlalu banyak tertindas dalam masyarakat, sehingga penyakit khayalannya menjadi begitu parah. Ma Yang menatap Qin Lang sambil mencibirnya. Kemudian berkata kepada manajer, bawalah dia keluar. Awalnya aku dan Nona Long melihat dia cukup kasihan dan ingin membiarkan dia makan yang kenyang. Tetapi tak terduga bahwa dia adalah orang yang benar-benar sudah gila. Manajer hendak ingin menggunakan walkie-talkie dan memanggil beberapa satpam untuk membawa Qin Lang keluar. Orang yang ingin ku kejar adalah Nona Long, bukan kalian. Nona Long masih belum bicara. Apakah sudah giliran kalian untuk berbicara sekarang? Kata Qin Lang dengan lantang. Kemudian dia menatap Longling. Nona Long, apakah aku bisa mengejarmu? Aku lihat kamu benar-benar tidak mau kalah. Ma Yang menatap Longling dan bertanya dengan santai. Nona Long, Anda beritahulah dia sekarang, agar dia bisa menyerah. Tatapan dari semua orang tertuju pada wajah Longling. Mereka semua sedang mencibirnya. Satu adalah pecundang kelas bawah dan satunya lagi adalah nona dari keluarga kaya. Bukannya jawaban dari Nona Long itu sudah jelas? Bisa, Longling malah berkata, demikian dengan santai. Dia telah melihat sejenis ketekunan di dalam tatapan Qin Lang. Dia merasa tidak tega untuk membiarkan pria malang itu ditertawakan oleh orang lain lagi. Apalagi Qin Lang juga pernah menyelamatkan Long Yan. Sehingga, Longling akhirnya mengikuti kata hatinya sendiri. Setelah Longling selesai berbicara, semua orang merasa tercengang untuk menatap Longling. Kemudian menatap Qin Lang. Apa? Nona Long, kamu? Dia, Ma Yang menatap Longling dengan takjub dan senyuman dari yang lainnya juga menjadi kaku. Mereka juga tidak menyangka bahwa mereka bisa mendengar jawaban yang seperti itu. Aku tidak pernah punya batasan untuk memilih pacar. Dia adalah seorang pria. Secara alami bisa mengejarku. Tentu saja apakah aku bisa menerimanya atau tidak, itu sudah lain cerita. Kata Longling kepada yang lainnya dengan acuh tak acuh. Setelah Ma Yang mendengarnya, dia langsung mengerti maksud dari Longling. Hatinya melunak dan tidak tega untuk membiarkan orang itu malu di depan banyak orang. Sehingga dia berkata demikian. Hatinya terasa lebih nyaman. Lalu menatap Qin Lang dan berkata, oke, jika Nona Long bilang kamu bisa mengejarnya, maka aku juga tidak bisa berkata-kata lagi. Lagi pula, semua pria juga punya syarat dan kamu juga tidak perlu merasa bahagia karena hal ini, Lia. Aku juga bisa mengejar Nona Long. Hanya saja mukaku tidak setebal anak itu. Jelas tahu bahwa Nona Long pasti tidak akan memilihnya. Tetapi dia malah mendekatinya tanpa rasa malu. Kata satu orang yang menyaksikannya dan yang lainnya juga mengangguk dengan setuju. Orang yang mengejar Nona Long pastinya harus memiliki kekuatan. Jika kamu bersama dengan Nona Long, takutnya kamu juga tidak bisa mencukupi kebutuhan Nona Long, kata Ma Yang sambil mencibirnya. Aku punya uang yang lebih banyak daripada kamu dan aku akan menjaganya dengan baik. Kata Qin Lang, jika kamu bisa mengeluarkan uang 1000 yuan sekarang,
Aku akan mengaku bahwa kamu punya uang yang lebih banyak daripada aku. Apakah kamu bisa mengeluarkannya? Kata Mayang. Qin Lang baru saja teringat bahwa kartu banknya sendiri telah dibekukan oleh keluarganya. Bab 179. Jagung dalam ingatan. Keluarkanlah. Pembayaran online juga bisa. 1.000 yuan tidak banyak bukan? Kata Mayang sambil menatap Qin Lang yang berdiri di sana dengan hampa dan mencibirnya. Rekeningku telah dibekukan dan aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Kata Qin Lang sambil menatap Long Ling dengan sedikit rasa minta maaf. Sial. Anak itu pasti telah menghabiskan limit kreditnya tanpa membayarnya. Sehingga rekeningnya dibekukan oleh bank. Kamu yang hanya mengandalkan kartu kredit untuk hidup. Syarat apa yang kamu miliki untuk menantang Tuan Muda Ma? Ketika melihat ada ekspresi yang curiga di dalam tatapan Long Ling, Qin Lang merasa cemas dan berkata, aku tidak berbohong. Aku punya banyak uang di dalam kartuku. Hanya saja telah dibekukan. Oke, aku percaya padamu. Kartumu hanya dibekukan oleh bank dan kamu punya banyak uang di dalam kartumu. Kata Mayang sambil menertawakannya. Setelah itu, yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak dan mengikuti kata-katanya untuk mengejek Qin Lang. Qin Lang tidak peduli pada sikap mereka. Ketika Qin Lang menatap Long Ling, mata Long Ling berkedip dan perlahan beralih. Hati Qin Lang merasa tegang. Karena Long Ling juga merasa bahwa Qin Lang sedang berbohong. Jika ingin mengejar Nona Long, setidaknya kamu harus membiarkan Nona Long makan yang kenyang. Aku lihat citramu cukup mencekik. Bisakah kamu memberi Nona Long untuk makan yang kenyang? Kata Mayang sambil mencibirnya. Aku bisa. Tentu saja bisa. Tidak perlu kamu mengingatkanku. Kata Qin Lang dengan marah. Oke, jika kamu bilang bisa. Kalau begitu traktirlah Nona Long untuk makan sekarang. Kebetulan Nona Long tidak makan begitu banyak tadinya. Apakah kamu sanggup untuk mentraktirnya? Mayang menatap Qin Lang sambil menertawakannya. Jika tidak bisa, silakan tinggalkan tempat ini, aku. Tangan Qin Lang tanpa sadar menyentuh saku celananya. Dia hanya memiliki 10 yuan di dalam sakunya. Dia sendiri tidak bisa makan di Lou Wailu ataupun tempat lainnya dan tidak tahu harus berkata apa. Traktirlah. Ketika Mayang melihat Qin Lang yang tidak berani, dia mengulurkan tangannya ke arah pintu dan mengisyaratkan Qin Lang untuk keluar. Aku mampu mentraktirnya, kata Qin Lang dengan lantang. Dia tidak ingin menunjukkan dirinya sendiri yang tidak berguna di depan Long Ling. Dia ingin membuktikan dirinya sendiri. Kemudian menatap Long Ling dan berkata, tunggu aku di sini. Aku akan kembali nantinya. Aku pasti akan membiarkanmu makan enak. Setelah itu, Qin Lang menoleh dan menatap Mayang lagi. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Aku akan segera kembali. Aku akan mentraktirnya makan makanan yang enak. Setelah itu, Qin Lang berbalik dan berlari keluar dari restoran Lou Wailu. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Kong Lingxian. Dia sekarang hanya bisa meminta Kong Lingxian untuk mencabut larangan dari keluarganya terlebih dahulu, agar dia bisa mentraktir Long Ling makan makanan yang enak. Tuo, panggilannya selalu sibuk. Qin Lang telah meneleponnya 3 kali. Tetapi Kong Lingxian tidak menjawab panggilannya. Qin Lang lanjut untuk menelepon Shen Wanqian dan Gu Jianming lagi. Tetapi hasilnya sama dengan Kong Lingxian. Tidak ada orang yang menjawab panggilannya. Kong Lingxian pernah memberitahu Qin Lang dengan jelas bahwa selama dia masih ingin mencari Zhong Yu, keluarga tidak akan mengizinkannya untuk menggunakan sepeser pun dari sumber daya keluarganya. Kedisiplinan dari keluarga Qin sangat ketat. Sedangkan mereka juga hanya berperan kecil dalam keluarga Qin. Bagaimana mungkin mereka berani melanggar perintah dari keluarga? Sial, Qin Lang membanting tinjunya ke dinding dan sendi dari kelima jari tangannya telah berdarah. Tetapi rasa sakit di tangannya tidak sebanding dari hatinya. Apa yang harus lakukan sekarang? Qin Lang tidak ingin membiarkan Zhong Yu kecewa pada dirinya sendiri lagi. Tetapi kenyataannya begitu kejam. Qin Lang berjalan keluar dari area restoran Lou Wailu. Suasana hatinya penuh rumit dan cemas. Dia mengeluarkan 10 yuan di dalam saku celananya dan hatinya merasa cukup menderita. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga kaya yang pertama, malah hanya punya uang 10 yuan. Jagung manis.
Lang tiba-tiba mendengar sebuah suara yang samar dan logat dari suara itu terdengar seperti orang Dongbei. Lang mengikuti arah dari suara itu dan berbelok ke sebuah jalan yang sempit. Dari jarak 20 meter darinya, dia melihat ada seorang wanita parubaya yang berpakaian polos, duduk di pinggir jalan, dengan tumpukan jagung kecil di sampingnya. Kulit dari wanita parubaya itu sangat gelap, karena cuacanya masih hujan. Hanya ada sedikit orang yang lewat di jalan. Pakaian dari wanita parubaya itu sudah basah. Tetapi dia masih tetap duduk di sana sambil berjualan. Lang tidak tahan untuk memikirkan seseorang, yaitu Kainong, ibunya Zhong Yu. Saat Kainong datang ke Jinling dan Lang membantunya untuk lanjut menginap di Zisuan Guest House, Lang pernah mengobrol dengan Kainong. Kainong memberitahunya bahwa saat Zhong Yu masih kecil, dia selalu bekerja untuk bertani demi menafkahi Zhong Yu untuk sekolah. Dia sering meninggalkan Zhong Yu di rumah sendirian. Saat itu, Zhong Yu masih tidak tahu apa-apa. Dia mendengar teman-temannya bercerita bahwa ayah dan ibu mereka membawa mereka pergi ke KFC untuk makan hamburger. Mereka bilang hamburger itu enak sekali, sedangkan Zhong Yu tidak pernah memakannya. Setelah Zhong Yu pulang, dia beritahu Kainong bahwa dia ingin makan hamburger dan meminta Kainong membelikannya. Tidak mudah bagi Kainong untuk membesarkan Zhong Yu. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli hamburger? Tetapi dia merasa bersalah pada Zhong Yu, sehingga pada akhirnya dia telah membelikannya untuk Zhong Yu. Zhong Yu memakannya dan itu memang sangat enak seperti yang dikatakan oleh teman-temannya. Setelah itu, dia selalu meminta Kainong membelikannya setiap minggu. Hingga pada suatu hari, ketika hujan di luar, Zhong Yu mengikuti gurunya untuk mengunjungi pemakaman para martir. Di sana, Zhong Yu telah melihat ibunya yang duduk di pinggir jalan sambil berteriak, "Jagung manis, jagung manis." Setelah mendengar gurunya bilang bahwa harga dari jagung manis adalah 1 yuan, sedangkan hamburger adalah 8 yuan, Zhong Yu telah menangis. Dia berlari ke sisi Kainong dan memeluk Kainong untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Zhong Yu bersama Kainong untuk menjual jagung. Setelah itu, Zhong Yu tidak pernah merasa hamburger itu enak lagi, karena di dalamnya terdapat kesusahan dan air keringat dari ibunya. Dia merasa jagung adalah makanan yang paling terenak. Terkadang saat dia makan jagung, dia tidak bisa menahan untuk menangis ketika memikirkan hal ini. Lang berjalan mendekati wanita parubaya itu. Jagung manis, baru dipetik dari ladang. Sangat manis, wanita parubaya itu segera memperkenalkan jagungnya setelah mendengar langkah kaki Lang tanpa menoleh untuk menatap Lang ketika melihat rambut dan pakaiannya yang sudah basah. Lang merasa sakit hati. Sepertinya Kainong juga seperti itu saat itu. Pada akhirnya, Lang membeli 11 buah jagung yang tersisa dengan uang 10 yuan. Setelah melihat wanita parubaya itu pergi dengan bahagia, Lang merasa sedikit senang di dalam hatinya. Lang membawa jagung dan berjalan kembali ke restoran Lou Wai Lou. Anak itu masih datang bukan? Apakah dia meminjam uang? Bahkan jika meminjam uang, itu juga tidak akan bisa makan begitu enak di restoran Lou Wai Lou ini. 2 hingga 3.000 yuan adalah hidangan yang paling umum. Dia membawa jagung. Apa yang ingin dilakukan oleh anak itu? "Maaf telah membuatmu lama menungguku," kata Lang kepada Longling yang sedang duduk. "Setelah waktu yang lama, kamu hanya memetik beberapa buah jagung di ladang. Apakah kamu ingin mentraktir Nona Long untuk makan jagung itu?" kata Ma yang sambil menunjuk ke arah jagung di tangan Lang. "Jangan khawatir. Yang penting Nona Long menyukainya." "Manajer, bisakah aku menggunakan dapur dari restoranmu?" tanya Lang kepada manajer lobi. "Biarkan dia gunakan. Jika dia telah pergi begitu jauh untuk memetik jagung dan kembali, biarkan dia menyerah sana," kata Mayang, lalu menatap Longling dan berkata dengan lembut, "Nona Long pastinya masih belum makan yang kenyang. Kebetulan aku juga punya sedikit keterampilan dalam memasak. Aku akan menunjukkan keahlianku untuk Nona Long." Setelah itu, Mayang dan Lang bersama-sama untuk memasuki dapur di restoran Lou Wai Lou. Setengah jam kemudian, mereka berdua keluar satu persatu. Masing-masing dari mereka membawa hidangan sendiri dan meletakkannya di depan Longling. Lang menyajikan hidangan 2 buah jagung rebus.
Sedangkan Ma yang menyajikan hidangan tumis udang. Sial. Dia benar-benar mentraktir Nona Long untuk makan jagung. Itu terlalu tidak menghormati Nona Long bukan? Tak terduga bahwa Tuan Muda Ma tidak hanya tampan saja, tetapi keterampilannya dalam memasak juga bagus. Hidangan tumis udang ini sangat harum. Anak itu benar-benar memalukan. Orang. Beraninya dia meminta Nona Long untuk makan jagung rebus. Nona Long, aku ingin meminta maaf kepadamu terlebih dahulu. Karena aku tidak menyangka bahwa anak ini telah membiarkanmu lama menunggunya dan malah membawa beberapa buah jagung untukmu. Jika kamu tidak ingin memakannya, tumis udangku ini lumayan enak. Kamu bisa mencicipinya. Kata Mayang sambil tersenyum. Dia sudah mencari tahu sejak awal bahwa selera rasa Longling hambar dan paling suka makan udang. Longling bersenandung dengan lembut dan tidak melirik ke arah Qin Lang. Di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa Qin Lang terlalu tidak menganggapnya dengan serius. Longling mengambil sendok, lalu mengambil udang dan seledri dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya perlahan dan menelannya. Kemudian berkata kepada Mayang sambil tersenyum, "Keterampilan memasakmu sangat bagus. Aku sangat menyukainya." Pujian ini membuat Mayang merasa sangat gembira. Dia merasa seluruh tubuhnya telah diselimuti oleh tepung putih. Kemudian berkata, "Nona Long terlalu sopan. Jika kamu merasa itu enak, aku merasa bahagia." Yo, mulut Tuan Muda Ma manis sekali. Wanita pasti akan menyukai pria yang penuh perhatian. Tampaknya 5 atau 6 orang generasi kedua kaya itu tidak bisa mendapatkan nona dari keluarga Long dan akan didapatkan oleh Tuan Muda Ma, Lia. Jika keluarga Ma akan menikah dengan keluarga Long, kekuatan ini diperkirakan bisa beradu dengan keluarga Yu. Jika rasanya enak, makanlah lebih banyak. Tidak perlu makan jagung itu lagi, kata Mayang. Longling tersenyum tipis dan masih mengambil sebuah jagung. Meskipun dia benar-benar tidak ingin makan kedua buah jagung yang disajikan oleh Qin Lang, tetapi dia merasa harus mencobanya. Bagaimanapun, Qin Lang telah menghabiskan waktunya untuk menyiapkannya. Longling perlahan menggigit jagungnya. Jagung ini sangat manis dan empuk dan Longling mengunyahnya perlahan dengan cermat. "Nona Long, jangan makan lagi jika rasanya tidak enak." Tidak tahu dari mana dia memetik jagungnya. Mungkin saja ada pestisida di dalamnya, bujuk Mayang di sampingnya. Longling sepertinya tidak mendengarnya. Kemudian dia terus-menerus menggigitnya lagi. Longling sudah makan jagungnya sampai habis. Saat dia memakannya, air mata dari dalam kedua matanya tiba-tiba mengalir ke bawah. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua saling bertatapan dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Longling. "Nona Long, ada apa denganmu?" tanya Mayang di samping. Dia merasa sangat terkejut. Bagaimana bisa dia menangis setelah makan jagung itu? Tidak tahu. Saat aku makan jagung ini, aku merasa sangat sedih. Aku selalu merasa bahwa aku telah melakukan sesuatu hal yang salah dan air mataku tanpa sadar mengalir ke bawah. Longling meletakkan jagung itu dan menyeka air matanya dengan tangannya. "Nona Long, kalau begitu hidangan manakah yang kamu sukai?" Tiba-tiba ada seseorang di sekitarnya bertanya demikian. Apakah ini masih perlu ditanyakan? Bagaimana bisa jagung rebus itu dibandingkan dengan tumis udang dari Tuan Muda Ma? Tuan Muda Ma benar-benar unggul. Jagung rebus dari anak itu telah membuat Nona Long memakannya sampai menangis. Aku benar-benar ingin mengusirnya keluar. Aku suka. Setelah mendengar Longling telah berbicara, semua orang menutup mulut mereka dan mendengarkannya dengan tenang. Longling melihat ke arah jagung itu dan berkata, "Aku suka makan jagung ini." "Apa, Nona Long? Apakah kamu suka makan jagung itu? Apakah jagung itu benar-benar lebih enak daripada tumis udangku?" Mayang menatap Longling dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mengerti. Bagaimana bisa jagung itu jauh lebih enak daripada hidangannya sendiri? Yang lainnya juga terkejut sambil membicarakannya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Zong Yu, kamu benar-benar telah mengingatnya. Ibumu pernah bilang bahwa kamu paling suka makan jagung, karena jagung pernah membuatmu sedih dulunya. Apakah kamu sampai sekarang masih tidak mengakui dirimu sendiri adalah Zong Yu?" Ketika Qin Lang melihat Longling merasa jagung itu enak, dia bahkan lebih yakin bahwa Longling ini adalah Zong Yu.
Bab 180. Aku akan terus menunggu Longling. Menatap Qinlang dengan kosong. Kemudian perlahan berdiri dan berjalan mendekati Qinlang. Yang lainnya juga merasa sedikit panik. Terutama Mayang. Tangannya mulai mengepal tinju dengan erat. Ada apa ini? Apakah Nona Long ingin menerimanya? Ini juga terlalu cepat. Sebuah jagung rebus telah mendapatkan Nona dari keluarga Long. Ketiga sudut pandangku benar-benar akan subversif. Qinlang juga tercengang. Di dalam hatinya juga merasa bersemangat dan sedikit gelisah. Apakah Zhong Yu ingin mengenaliku? Apakah dia akhirnya ingin memaafkan kesalahanku? Terima kasih. Jagungmu sangat enak. Dan aku memang ada perasaan yang ingin menangis. Tetapi hanya sebatas ini saja. Aku tahu bahwa kamu sangat mencintai pacarmu yang bernama Zhong Yu, itu dan aku juga merasa sangat tersentuh. Sungguh beruntung bagi dia yang punya pacar seperti kamu. Tetapi aku benar-benar bukan dia dan aku juga tidak suka dianggap sebagai orang lain. Aku berharap mulai sekarang, kamu bisa mengerti bahwa pacar yang kamu cari berbeda dariku. Jangan memperlakukanku sebagai dia lagi. Longling menatap Qinlang dan berkata sambil tersenyum. Dia merasa bahwa jika Qinlang menganggapnya sebagai Zhong Yu, itu juga membawa pengaruh yang sangat buruk bagi Qinlang. Sehingga Longling ingin membuatnya sadar setelah Longling selesai berbicara. Dia menatap Qinlang yang sedikit linglung. Kemudian berjalan mendekati Mayang. Sungguh menakutkanku. Aku mengira Nona Long akan menerimanya. Ternyata itu adalah penolakan yang halus. Hei, ketika melihat penampilan anak itu yang masih tidak percaya, mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa sebuah jagung bisa mendapatkan Nona dari keluarga kaya? Bukannya dia ingin menipunya untuk mendapatkannya. Biarkan anak itu sombong lagi. Sudah ditolak bukan? Apakah dia tidak sadar diri? Nona Long dan Tuan Muda Ma baru termasuk pasangan yang serasi. Setelah Mayang melihat Longling yang sebenarnya telah menolak Qinlang, dia juga merasa lega. Lalu berpikir bahwa dirinya sendiri juga terlalu mementingkan Qinlang. Tadi, dia hanyalah pecundang jalanan. Bagaimana mungkin Nona Long bisa tertarik padanya? Nona Long tidak perlu peduli padanya. Aku merasa dia punya masalah dengan otaknya. Kamu masih belum kenyang bukan? Duduklah. Aku akan menemanimu untuk makan bersama, kata Mayang dengan hangat. Aku sudah kenyang. Aku ingin kembali, kata Longling dengan acuh tak acuh. Oke, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Mayang mengambil kunci mobilnya di atas meja. Ayo kita pergi. Nona Long, kamu tidak perlu mengantarku pulang lagi. Aku akan kembali sendiri. Longling berkata, Tuan Muda Ma, aku merasa sangat senang untuk makan bersamamu hari ini. Tetapi aku merasa bahwa kita mungkin tidak terlalu cocok. Jika kamu bersedia, kita masih bisa berteman untuk kedepannya. Setelah Longling selesai berbicara, senyuman Mayang menjadi kaku di wajahnya. Dia tersenyum canggung dan masih ingin mencoba untuk membalikkan situasinya. Apakah aku telah melakukan hal yang salah? Nona Long, beritahu aku. Aku akan mengubahnya. Waktu di malam hari ini terlalu singkat. Mungkin kamu masih belum begitu memahamiku. Tidak perlu lagi. Longling tersenyum pada Mayang. Saat ini, ada seorang pria yang tinggi berjalan keluar. Dia adalah Si Wei, pengawalnya Longling. Nona, mobilnya sudah di luar. Longling segera mengangguk kepada Mayang dan Qinlang. Kemudian dikawal keluar dari restoran Lou Wai Lou oleh Si Wei. Nona Long telah menolak Tuan Muda Ma. Sepertinya nasib Tuan Muda Ma itu jauh lebih malang daripada pecundang itu. Lagi pula, Nona Long menolak pecundang itu secara halus. Tetapi dia menolak Tuan Muda Ma secara langsung. Jangan bicara lagi. Jangan sampai membiarkan Tuan Muda Ma mendengarnya. Apakah kamu tidak melihat wajah Tuan Muda Ma sudah berubah warna? Mayang berdiri di tempat dan melihat sosok bayangan Longling yang pergi melalui kaca. Dia merasa sangat tidak rela dan frustrasi. Demi bertemu dengan Longling, dia telah melakukan persiapan yang lama. Tetapi tak terduga bahwa sebelum selesai makan, dia telah ditolak secara langsung oleh Longling. Bahkan dia merasa bahwa sikap Longling terhadap dirinya sendiri jauh lebih acuh tak acuh daripada pecundang itu. Bisikan dari orang di sekitarnya bahkan membuat wajahnya merah.
Dia merasa dirinya sendiri telah terhina. Dia melunasi tagihannya dengan tergesa-gesa. Kemudian dia segera pergi setelah memelototi Qinlang dengan kejam. Qinlang juga segera diusir keluar oleh pihak restoran saat ini. Suasana hati Qinlang sudah menjadi lebih tenang. Meskipun Qinlang bisa membiarkan Longling mengakui dirinya sendiri adalah Zhongyu, tetapi Longling telah menerima Qinlang. Sedangkan Qinlang juga setidaknya telah merusak pengejaran Ma Yang terhadap Longling. Zhongyu telah ditemukan sekarang. Selama dia terus berusaha untuk mengejar Longling, suatu hari nantinya, Longling akan merasa tersentuh oleh dirinya sendiri. Qinlang, saat ini, waktu sudah jam pukul 8.30 malam. Qinlang mengendarai sepeda umum di jalan dan tiba-tiba mendengar sebuah suara teriakan. Qinlang mendongak dan menatapnya. Ternyata mereka adalah Tianxing dan Ai Tao. Apakah kamu mengendarai sepeda ke restoran Lou Wailu? Sayangku, orang yang kita lihat dari kejauhan dan baru saja diusir keluar dari restoran oleh satpam adalah dia. Tianxing berkata kepada Ai Tao dengan gembira. Aneh jika dia yang berpakaian seperti itu tidak diusir keluar oleh orang pria tampan. Apakah kamu membicarakan tentang keluarga Long dari grup perusahaan Tamron? Tanya Tianxing dengan heran. Lia, anak itu masih bermimpi untuk menjadi menantu dari keluarga Long. Tetapi dia telah ditolak secara langsung oleh Nona Long. Apalagi dia telah bertengkar dengan Tuan Muda Ma Yang dari perusahaan Lisi. Dia yang pecundang itu sungguh luar biasa. Pemilik dari mobil itu menghina Qinlang dan pergi setelah mengucapkan beberapa kata. Haha, Qinlang, apakah kamu ingin membuatku tertawa? Hanya kamu yang berpakaian seperti itu ingin mengejar nona dari keluarga Long. Mengapa kamu tidak naik ke atas surga? Tianxing tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia berusaha untuk menahan tawanya. Oh iya, di manakah kamu bekerja sekarang? Berapa banyak uang yang dapat kamu dapatkan selama sebulan? Hari ini kamu telah datang ke restoran Luai Lou sekali. Biaya kuliahmu sudah tidak cukup bukan? Lebih baik kamu putus kuliah dan bekerja di pabrik elektronik. Aduh, Tianxing, mengapa kamu berbicara seperti itu? Dia adalah mahasiswa berprestasi di Universitas Jinling. Bagaimana mungkin dia bisa pergi bekerja di tempat kelas bawah seperti pabrik elektronik? Setidaknya manajer atau bos dari perusahaan milik negara baru bisa merekrutnya. Hei kamu, apakah kata-kataku sudah benar? Kata Ai Tao sambil bercanda. Sudahlah, jangan berbicara dengannya lagi. Ayo kita pergi ke restoran Lou Wailu untuk makan. Di tempat kelas atas yang seperti itu, orang yang seperti dia tidak akan bisa datang selama seumur hidupnya. Tianxing menatap Qinlang dengan penuh bangga. Kemudian merangkul lengan Ai Tao dan berjalan ke restoran Lou Wailu. Qinlang mengendarai sepedanya dan kembali ke kamar sewanya selama 20 hari ke depan. Qinlang masih menjalankan rencananya sendiri. Dia selalu meluangkan waktu 1 jam setiap harinya untuk menunggu di depan gerbang masuk kawasan perumahan Ming Si Yuan. Tetapi dia tidak begitu impulsif seperti sebelumnya. Ketika dia melihat Longling keluar, dia hanya berdiri dengan diam di samping jalan. Setelah melihat dia yang baik-baik saja, Qinlang juga merasa sangat puas. Tentu saja juga ada beberapa generasi kedua kaya yang datang berkencan dengan Longling. Tetapi mereka telah gagal. Namun, Qinlang merasa bahwa tatapan Longling terhadap dirinya sendiri membawa kesan cemas dan tidak mengerti. Bahkan dia berpikir bahwa Longling merasa sedikit jijik pada dirinya sendiri. Lebih baik kamu jangan menunggu di sini lagi. Kakakku benar-benar bukan Zhongyu yang kamu sebutkan. Jika kamu terus menunggunya seperti ini, itu tidak akan ada hasilnya. Setelah Longyan melihat Qinlang yang menunggunya di sini selama lebih dari 1 bulan, dia juga sangat tidak paham atas tindakan Qinlang. Terima kasih. Dia adalah arti dari hidupku. Apalagi yang bisa kulakukan jika tidak menunggunya? Kata Qinlang sambil tersenyum. Dia sudah terbiasa pada ketidakpahaman dari orang lain. Apakah itu benar-benar pantas? Kamu seharusnya tahu bahwa kakakku tidak punya kemungkinan untuk bersamamu, kata Longyan dengan sedikit mengerutkan kening. Qinlang tidak menjawabnya. Dia hanya duduk diam di seberang gerbang masuk kawasan perumahan Ming Si Yuan. Kakakku akan mulai kuliah. Dia kuliah di Universitas Jiangnan dan jarang akan kembali lagi nantinya.
Kamu jangan menunggunya lagi di sini. Kata Long Yan. Oke. Terima kasih. Aku sudah tahu, kata Qin Lang. Di dalam hatinya, malah terasa sedikit hangat. Setelah Long Yan menatap Qin Lang selama beberapa detik, dia sedikit menghela nafas dan berbalik untuk kembali ke dalam kompleks. Keesokan harinya, Qin Lang mengikuti Lin Zu keluar untuk berbisnis di dekat stadium Huanglong seperti biasa. Lin Zu merasa sangat muak atas tindakan Qin Lang, yang pergi mencari Long Ling belakangan ini. Kemudian dia terus mengancamnya untuk memotong gajinya. Setelah menghitungnya, gaji Qin Lang untuk bulan ini sudah dipotong sampai habis. Bisnis di stadium Huanglong lumayan bagus. Setelah sepanjang pagi, mereka telah mendapatkan uang lebih dari 300 yuan. Nona, buatkan aku 2 kebab. Ada seorang gadis yang datang ke depan truk makanan. Ketika dia menatap Qin Lang, dia berteriak, Qin Lang. Qin Lang melihat gadis itu lebih cermat dan telah mengenali bahwa dia adalah Fu Yu, teman sekelas SMA Qin Lang yang selalu menganggap dirinya sendiri sebagai udara dan juga tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Fu Yu, sungguh kebetulan. Kamu juga berada di Linan. Qin Lang tersenyum. Lagi pula, sama-sama teman sekelas SMA dan Fu Yu tidak peduli pada Qin Lang. Kemudian dia melambaikan tangan ke samping dan berteriak, Tianxing, kemarilah. Setelah beberapa saat, ada seorang gadis yang datang dan dia adalah Tianxing. Saat melihat Qin Lang yang berada di dalam truk makanan, tatapan Tianxing memancarkan kesan jijik. Tianxing, beberapa hari yang lalu, kamu memberitahuku bahwa Qin Lang juga datang ke Linan. Awalnya, aku masih tidak percaya. Tetapi aku sekarang sudah benar-benar percaya, kata Fu Yu sambil tertawa dan merangkul lengan Tianxing. Aku juga bilang bahwa dia telah menemukan sebuah pekerjaan. Tetapi tak terduga bahwa dia menjual kebab di sini. Sungguh konyol, kata Tianxing sambil mencibirnya. Lia, Qin Lang, kamu terlalu tidak berkembang bukan? Setidaknya kamu adalah mahasiswa di Universitas Jinling. Bahkan jika kamu ingin mencari pekerjaan paruh waktu, kamu juga harus mencari pekerjaan yang layak. Kamu malah melakukan pekerjaan yang tidak terampil. Hais. Fu Yu juga kuliah di salah satu universitas di Linan. Universitas akan segera memulai semester baru, sehingga dia kembali lebih awal. Meskipun Tianxing kuliah di universitas yang tidak begitu bagus, tetapi dia telah menemukan generasi kedua kaya menjadi pacarnya. Fu Yu masih ingin menyanjung Tianxing, karena dia ingin meminta bantuan dari pacar Tianxing untuk mencari pekerjaan ke depannya. Fu Yu, untuk apa kamu katakan ini padanya? Aku telah melihatnya saat SMA. Dia adalah orang tanpa ambisi. Meskipun dia kuliah di Universitas Tsinghua, itu juga tidak ada bedanya dengan kuliah di jurusan tertentu, kata Tianxing sambil tertawa sinis. Tianxing tertawa dengan penuh bangga. Ada sebuah asap biru yang menyengat menghantam wajahnya. Uhuk. Tianxing dan Fu Yu telah tersedak sampai mundur beberapa langkah. Kemudian membungkuk dan batuk. Setelah mereka selesai batuk, Tianxing menunjuk ke arah Lin Zu dengan marah dan berkata, apa yang kamu lakukan? Tianxing melihat Lin Zu yang membuat kebabnya sampai hangus. Lin Zu memiringkan pancinya tadinya dan membiarkan asap minyak itu menghantam mereka. Tidak ada apa-apa, Lin Zu berkata sambil tersenyum. Halo. Maaf, kebab kalian telah dibuat hangus olehku. Apakah kalian masih ingin memakannya? Rasanya tidak enak jika sudah hangus. Kamu memprovokasi kami. Sekarang buatkan yang baru untuk kami berdua, kata Tianxing dengan marah. Maaf, aku sudah lelah dan tidak ingin membuatnya. Jika kalian ingin makan, aku akan memberi kalian 2 kebab yang sudah hangus ini. Tidak perlu uang, kata Lin Zu sambil tertawa. Dasar kamu si jelek. Sengaja untuk membuat kami marah bukan? Tianxing memelototi Lin Zu dan hendak pergi untuk memarahinya. Tetapi sebelum dia melangkah ke depan, Lin Zu telah memiringkan pancinya dan semburan asap berminyak yang panas menghantam mereka. Tianxing ketakutan sampai menghentikan langkah kakinya. Sudahlah. Tianxing, ayo kita pergi ke tempat lainnya. Fu Yu menarik Tianxing dan mengucapkan selamat tinggal pada Qin Lang. Kemudian dia pergi bersama Tianxing. Bab 181. Bersama-sama menghadiri pesta reuni teman sekampung. Terima kasih.
kata Qin Lang kepada Lin Zu. Lin Zu tidak melirik Qin Lang dan langsung mengurus pancinya. Untuk apa terima kasih padaku? Aku merasa kedua wanita itu merusak pemandanganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Qin Lang tiba-tiba merasa sedikit malu pada Lin Zu. Saat berpikir bahwa setelah dirinya sendiri pergi setiap harinya, hanya ada Lin Zu sendirian di dalam truk makanan. Seharusnya dia merasa sangat kesepian. Kamu jelas begitu hebat. Mengapa kamu begitu toleran pada mereka tadinya? Setelah Lin Zu selesai mengemasinya, dia bertanya sambil duduk di atas kursi. Qin Lang merasa tercengang dan berkata, bagaimanapun, kami adalah teman sekelas lama. Lagi pula, mereka hanya mengatakanku saja dan tidak memukulku. Aku tidak ingin berurusan dengan orang yang seperti mereka. Jika aku sembarang marah seperti mereka, bukannya aku juga telah berubah menjadi orang yang seperti itu. Daya tahanmu cukup kuat. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Jika ada orang yang memarahiku, aku pasti akan jauh lebih kejam untuk memarahi mereka. Kata Lin Zu sambil tersenyum. Qin Lang tidak berbicara. Selama 7 tahun dalam uji pelatihan kemiskinan, penghinaan, sindiran, bahkan intimidasi yang dia temui mungkin sudah tak terbayangkan bagi banyak orang. Oh iya, sudah lebih dari sebulan. Mengapa aku tidak pernah melihat kamu? Kontak dengan keluargamu. Apakah keluargamu sama seperti keluargaku yang sudah meninggal semua? Tanya Lin Zu. Hati Qin Lang sedikit tergerak dan telah muncul penampilan kakek, nenek, ayah dan ibunya di dalam benaknya. Jika dihitung, sejak dia dikirim ke Chang'an untuk memulai uji pelatihan kemiskinan pada 7 tahun yang lalu, selain bertemu dengan kakeknya sekali di Pulau Baihua pada beberapa bulan yang lalu, dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan ayah dan ibunya. Hidung Qin Lang terasa masam dan ada lingkaran cahaya di dalam matanya. Apakah keluargamu juga memperlakukanmu dengan keji? Tanya Lin Zu secara tiba-tiba. Qin Lang terkejut dan berkata, bukan. Aku merasa sedih karena memikirkan keluargaku. Ada apa? Apakah keluargamu memperlakukanmu dengan sangat buruk? Lin Zu menatap Qin Lang dengan tercengang. Tetapi dia tidak mengerti maksud dari Qin Lang. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu lagi dan tatapannya menjadi sedikit suram. Keluargaku semua adalah penjahat yang jauh lebih buruk lagi. Saat aku memikirkan mereka, aku merasa sangat benci. Qin Lang bahkan lebih terkejut dan tidak menyangka bahwa Lin Zu memiliki perasaan yang seperti itu terhadap keluarganya. Apa yang telah dilakukan oleh keluargamu padamu, yang membuatmu begitu benci? Lin Zu menatap Qin Lang dengan getir. Jangan sebutkan mereka padaku. Mereka sudah mati. Sudah mati semua. Setelah Lin Zu selesai berbicara, dia mengambil sebotol bir Jiang Xiaobai dari rak dan berjalan keluar dari truk makanan. Qin Lang takut dia akan bermasalah dan ingin mengikutinya. Tetapi Lin Zu malah berteriak, pergi sana. Jaga baik-baik di sana. Jika aku kembali dan melihat kamu yang malas-malasan, aku akan memotong gajimu sebesar 1000 yuan. Setelah itu, Lin Zu berlari sendirian. Setelah lebih dari 1 jam, Lin Zu telah kembali. Lin Zu telah berubah menjadi seperti biasanya, yang selalu memerintahkan Qin Lang dengan sesuka hatinya dan terkadang juga menendang pantatnya Qin Lang. Meskipun Qin Lang telah ditendang oleh Lin Zu, tetapi setelah melihat dia yang baik-baik saja, Qin Lang merasa sangat senang. Setelah Qin Lang kembali ke rumah sewanya di malam harinya, dia berbaring di atas ranjang dan menyelidiki informasi tentang Universitas Jiangnan. Universitas Jiangnan terletak di Linan dan termasuk universitas yang kedua setelah Universitas Zhejiang di Provinsi Zhejiang. Beberapa hari kemudian, semesternya akan dimulai. Qin Lang berpikir bahwa dia bisa pergi ke Universitas Jiangnan untuk berbisnis lebih banyak. Dengan cara ini, dia punya kesempatan yang lebih banyak untuk bertemu dengan Long Ling. Qin Lang meletakkan ponselnya dan hendak ingin tidur. Tetapi ponselnya tiba-tiba menyala. Ketika Qin Lang melihat nomor itu dari Provinsi Zhejiang, dia tidak bisa menebak siapa yang meneleponnya. Qin Lang langsung menjawab panggilannya. Halo, Qin Lang. Ini aku, Fu Yu. Terdengar suara Fu Yu dari dalam panggilan. Fu Yu.
Mengapa kamu punya nomor ponselku? Tanya Qin Lang dengan aneh. Hei, itu mudah. Sekarang Kiki dan WeChat menggunakan nomor ponsel untuk login. Aku meminta orang untuk membantuku mencari nomor WeChatmu dan telah menemukannya. Oh, ada apa? Qin Lang merasa terkejut seketika. Dia tiba-tiba merasa curiga pada Fu Yu yang datang untuk meneleponnya. Dia juga tidak sering berurusan dengannya di masa SMA. Apa tujuannya untuk menelepon dirinya sendiri? Begini, besok ada acara reuni teman sekampung di Hotel Kempinski. Bukannya aku telah bertemu denganmu hari ini. Aku hanya ingin mengajakmu datang bersama. Apalagi orang yang menghadiri acara reni berasal dari kota Chang'an kita. Itu juga ada baiknya untukmu. Apakah kamu bisa ikut? Kata Fu Yu. Aku tidak pergi. Kamu pergilah sendiri, terima kasih. Qin Lang ingin menghadirinya, tetapi dompetnya tidak mengizinkannya. Hei, kamu benar-benar cukup membosankan. Bagaimana kamu bisa menolak ajakan dari wanita cantik yang seperti aku? Kamu masih bujangan sekarang bukan? Kamu benar-benar tidak mengerti sentimen. Fu Yu mengatakan Qin Lang sesaat dan lanjut berkata, apakah kamu takut tidak mampu membayar uang makan? Tenang saja. Tidak perlu kamu yang membayarnya. Karena acara reuni teman sekampung untuk kali ini disponsori oleh seorang bos dan acaranya bisa menampung 100 orang. Kamu datanglah. Fu Yu telah mengajaknya dengan begitu antusias. Sedangkan Qin Lang juga merasa tidak tega untuk menolaknya. Lagi pula, dia juga tidak merasa tidak senang terhadap Fu Yu. Apalagi kali ini juga tidak perlu dia yang mengeluarkan uangnya. Setelah berhenti selama beberapa detik, Qin Lang berkata, oke, aku akan pergi bersamamu. Oke, besok jam 8 malam, kamar 304 di Hotel Kempinski. Kamu datanglah sendiri. Setelah itu, Fu Yu menutupi panggilannya. Saat ini, Fu Yu sedang duduk bersama Tianxing di sebuah toko minuman di jalan komersial sambil minum teh susu. Tianxing, mengapa kamu memintaku untuk mengajak Qin Lang? Bukannya kamu sangat membencinya? Tanya Fu Yu dengan heran. Benar, karena aku sangat membencinya, sehingga aku meminta dia untuk datang, kata Tianxing sambil menyesap teh susu dengan sedotan. Fu Yu tiba-tiba memiliki sejenis firasat buruk. Fu Yu merasa bahwa panggilan tadi itu sedang menjebak Qin Lang. Kemudian dia berbisik, sebenarnya, kita adalah teman sekelas SMA. Meskipun pernah terjadi beberapa hal yang tidak menyenangkan saat SMA, tetapi itu juga akan berlalu bukan? Bukan, Tianxing tiba-tiba menatap Fu Yu. Jika bukan karena dia, aku mungkin bisa kuliah di Universitas Peking atau Tsinghua saat itu. Tetapi universitas mana yang aku lolos sekarang? Akademi Suren, di Linan. Lintasan dari seluruh hidupku telah berubah. Fu Yu, tahukah kamu karena hal ini, aku telah ditertawakan oleh kerabatku dan temanku selama 2 tahun dan semuanya ini karena Qin Lang. Aku juga ingin membuatnya ditertawakan oleh banyak orang dan membiarkan dia merasakannya. Fu Yu juga tahu kejadian pada tahun itu. Apa hubungannya dengan Qin Lang? Itu karena tinta pena Tianxing yang lancar di ruang ujian, sehingga menyebabkan mentalitasnya runtuh. Tetapi setelah memikirkan dirinya sendiri mungkin akan ada permintaan pada Tianxing, Fu Yu hanya bisa untuk diam. Keesokan harinya, Qin Lang dan Lin Zu mengendarai truk makanan ke area wisata Danau Barat. Danau Barat adalah area wisata yang paling terkenal di dalam negeri. Sekarang liburan musim panas telah berakhir dan orang-orang bergegas keluar untuk berlibur. Jumlah turis pada hari ini sangat banyak dan bisnis Qin Lang dan Lin Zu juga sangat baik. Setelah sibuk sampai jam 7 malam, arus tamu semakin pesat. Saat ini, Qin Lang harus memberitahu Lin Zu bahwa dirinya sendiri harus pergi ke hotel dan ikut menghadiri acara reuni teman sekampungnya. Tetapi Lin Zu tidak mengizinkannya. Qin Lang telah berjanji pada Fu Yu bahwa dia akan pergi. Dia tidak ingin mengingkari janjinya. Kemudian pada akhirnya, Lin Zu berkata bahwa dia akan memotong gaji Qin Lang sebesar 200 yuan sebelum Qin Lang berjalan keluar. Awalnya, Qin Lang telah berencana untuk mandi dan berganti pakaian yang bersih sebelum berangkat. Tetapi sekarang sudah terlambat, sehingga Qin Lang hanya bisa pergi ke Hotel Kempinski dengan penampilan yang seperti ini, sambil menunggu bus di halte.
Ponsel Qinlang berdering lagi. Setelah Qinlang mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu bukan nomor ponselnya Fuyu, dia menekan tombol jawab panggilan, "Qinlang." Terdengar sebuah suara wanita dari panggilan. Qinlang menjadi tercengang dan berdiri diam di tempat setelah mendengar suara dan panggilan yang akrab itu. Qinlang, wanita itu masih memanggilnya lagi. Tetapi Qinlang masih belum bisa bereaksi. Qinlang tidak berani percaya bahwa apa yang dia dengar itu benar. "Qinlang, ada apa denganmu? Aku adalah ibu anakku. Ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak berbicara?" Wanita di sisi panggilan itu sedang berbicara. Suaranya terdengar sedikit cemas dan hidung Qinlang sudah mulai terasa masam. "Ibu." Tenggorokan Qinlang terasa panas. Seolah-olah telah tumbuh tumor yang panas. Dia merasa sangat menderita untuk berbicara dan tidak tahu mengapa air matanya telah mengalir ke bawah. Qinlang menyeka air matanya dengan lengannya. Tetapi air matanya terus-menerus mengalir ke bawah. "Hei, anak baik. Ibu sangat merindukanmu," kata Zhao Mingming, ibunya Qinlang. "Aku juga sangat merindukanmu." Qinlang telah tersedak. "Oke, anakku. Kita akan bertemu sebentar lagi. Ibu sudah sampai di Linan sekarang. Anakku, ibu telah memesankan kamar yang paling bagus di Hotel Sega. Kemarilah. Biarkan ibu melihatmu dengan baik." "Sungguh, ibu. Kamu benar-benar datang ke Linan." Qinlang merasa sangat gembira setelah mendengar jawaban dari ibunya. Qinlang berkata, "Elbu, aku punya janji dengan seseorang sekarang untuk menghadiri sebuah acara reuni. Setelah acaranya selesai, aku akan segera mencari Anda." "Acara apa itu? Bisakah kamu tidak ikut menghadirinya?" kata Zhao Mingming. "Elbu, aku telah berjanji pada teman sekelasku untuk pergi. Bukannya Anda dan ayah selalu mengajariku untuk menepati janji dengan orang. Setelah acaranya selesai, aku akan datang bertemu dengan Anda," kata Qinlang. "Anak baik, kata-kata ibu selalu ada di dalam hatimu. Baiklah, kamu pergilah dulu. Kebetulan ibu ingin mencari seseorang untuk berdiskusi. Setelah acara selesai, segera datang mencari ibu," kata Zhao Mingming. Qinlang telah menyetujuinya dan menutupi panggilannya. Mata Qinlang masih merah dan orang lainnya di sekitar halte menatap Qinlang dengan heran. Perlukah Qinlang begitu bersemangat? Karena ibunya yang sudah datang ke Linan. Setelah bas umum sudah datang, Qinlang masuk ke dalam bas dan mencari tempat untuk duduk. Ketika melihat pemandangan jalan yang terlewati di jendela, Qinlang menjadi bengong. Pikirannya penuh dengan adegan dia bersama ibunya saat dia masih kecil. Qinlang ingat bahwa ibunya sangat tegas dan manja padanya. Suatu kali, dia bermain dengan adik sepupunya dan tidak sengaja melukai adik sepupunya. Pamannya membawa adik sepupunya untuk menanyakannya dan ingin memukul Qinlang. Tetapi ibunya tidak mengizinkannya. Ibunya mengeluarkan banyak alasan dan membuat pamannya marah sampai pergi. Tetapi setelah pamannya pergi, ibunya meminta Qinlang berdiri di depan dinding. Sambil memikirkan kesalahannya, Qinlang telah berdiri sepanjang pagi dan ibunya baru saja melepaskannya. Ketika Qinlang berusia 6 tahun, kedua orang tuanya dipromosikan menjadi penanggung jawab keluarga di wilayah Eropa Selatan. Setelah pergi dari dalam negeri, kedua orang tuanya hanya bisa bertemu dengan Qinlang setiap tahun baru Imlek. Sejak Qinlang mengikuti uji pelatihan kemiskinan, 7 tahun telah berlalu dan mereka sekeluarga masih belum bertemu bersama ketika Qinlang memikirkan kejadian. Saat dia masih kecil, dia menjadi bengong. Saat ini, bas umum telah tiba setelah Qinlang turun dari bas umum. Dia telah melihat sebuah bangunan yang tinggi dari kejauhan. Bangunan itu adalah Hotel Kempinski. Qinlang berjalan ke lantai bawah hotel dan hendak ingin masuk. Tetapi dia tiba-tiba melihat seorang nenek yang sedang mendorong sepeda di samping hotel. Sepeda itu penuh dengan plastik dan kertas. Nenek itu secara tidak sengaja menjatuhkan plastik dan kertas itu ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, Qinlang segera bergegas dan membantu nenek itu untuk mengambil barang-barangnya. Qinlang mengambilnya sambil mengobrol dengan nenek itu. Dia baru saja tahu bahwa putra dari nenek itu sudah meninggal akibat kecelakaan mobil. "Terima kasih, anak muda." Nenek itu berterima kasih kepada Qinlang dan menatap Qinlang dengan bengong.
Matanya sudah basah dan berkata sambil menghela nafas, "Jika anakku masih hidup, dia pasti juga seperti kamu. Anak muda, bisakah kamu memanggilku ibu?" Qin Lang melihat ada cahaya bintang yang penuh harapan di dalam mata nenek itu. Dia merasa sangat sedih karena dirinya sendiri sudah tidak pernah bertemu dengan ibunya selama 7 tahun. Sedangkan nenek itu malah telah berpisah dengan putranya. Betapa sedihnya sisa hidup dari nenek itu. "Ibu," setelah memanggilnya, Qin Lang juga tidak tahan untuk meneteskan air matanya. "Hei." Nenek yang menangis itu tertawa. Kemudian mengeluarkan uang 10 yuan dari dalam sakunya. "Anak muda, ambillah. Nenek sangat berterima kasih padamu." Qin Lang tidak bisa menerimanya. Tetapi nenek itu bersikeras memberikannya kepada Qin Lang. Qin Lang tahu bahwa nenek itu akan merasa sangat tidak nyaman jika dia tidak menerimanya, sehingga dia mengucapkan terima kasih dan menerimanya. Nenek itu mendorong sepedanya pergi, sedangkan Qin Lang menyeka air matanya dan berjalan masuk ke dalam hotel. Di dalam sebuah mobil BMW yang jauh dari sana, ada seorang sopir yang berkata kepada bosnya yang duduk di kursi belakang, "Bos, sekarang anak muda itu juga benar-benar tidak tahu malu. Bukannya dia hanya memungut plastik untuk nenek tua itu. Beraninya dia meminta uang 10 yuan. Apakah orang itu sudah gila akan uang?"